Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuni Lestari dari kelas manajemen C dengan NIM 340219054. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Komputer Bisnis 2 dengan materi Net Present Value dan Internal Rate of Return. Nah, di sini sebelumnya saya sudah mengerjakan tabelnya terlebih dahulu. Langsung saja kita kerjakan. Untuk cash inflow kita tambahkan sama dengan, kemudian kita ke payback period, kita ketuk cash inflow, kita enter, maka akan seperti ini, kita tarik ke bawah. Nah, kemudian untuk diskon faktor kita tambahkan sama dengan, kemudian 1 dibagi 1 ditambah tingkat bunga, kemudian kita kunci, kita kurung, kemudian kita pangkat. Setelah dipangkat kita tambahkan tahun ke 1, enter. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Untuk present value kita kalikan saja antara cash inflow dengan diskon faktor, yaitu tambahkan sama dengan cash inflow dikali diskon faktor. Kita tarik ke bawah. Nah, untuk total present value kita klik saja, kemudian kita ke auto sum, enter. Nah, untuk cash inflow mesin B kita tambahkan sama dengan, kemudian ambil dari payback period yang mesin B, enter, kemudian kita tarik ke bawah. Kemudian untuk diskon faktor kita tambahkan sama dengan 1 ditambah 1 dibagi 1 ditambah tingkat bunga, kemudian kita kunci, kemudian tambahkan kurung. Setelah itu kita pangkat, kemudian tambahkan tahun ke 1, enter. Nah, langsung kita tarik ke bawah. Nah, ini jumlahnya sama ya dengan mesin A. Nah, untuk persen value di mesin B juga kita kalikan saja antara cash inflow dengan diskon faktor. Nah, untuk total present value-nya kita auto sum. Untuk nilai sisa 5 tahun ke depan, kita kan di soal untuk nilai residunya ini 5 juta. Berarti di sini kita tambahkan sama dengan, kemudian 5E 6 dikali kurung 1 ditambah tingkat bunga, kemudian kita kurung, kemudian kita pangkat 5 untuk jangka waktu 5 tahun, enter. Nah, untuk persen value-nya untuk mesin A kita tambahkan saja sama dengan, kemudian total percent value dikurangi initial investment yang 28 juta. Untuk net present value mesin B sama dengan ditambahkan total present value-nya
kemudian kita kurangi initial investment yang 32 juta miliar, kita tambahkan, kurung dulu ya, ditambahkan dengan nilai sisa 5 tahun ke depan. Oh, ini belum dikurung, maaf. Enter. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Untuk mesin A dan mesin B lebih besar nilainya di mesin A. Kemudian kita ke internal rate of return. Untuk internal rate of return untuk cash inflow, ini internal rate of return yang mesin A ya. Untuk cash inflow-nya kita tambahkan sama dengan, kemudian kita manualkan ya ke NPP, kemudian cash inflow ke 1, kita enter, kemudian kita drag. Nah, untuk diskon faktor kita tambahkan sama ya ke NPP, kita enter, kemudian kita drag. Nah, untuk percent value-nya kita sama dengan kalikan saja antara cash inflow dengan diskon faktor. Kita drag ke bawah. Kemudian untuk total percent value-nya kita auto sum. Nah, kemudian untuk cash inflow selanjutnya, karena jumlahnya sama, jadi di copy dan sama dengan dari ini ya. Kita drag. Kemudian untuk diskon faktor sama dengan 1 dibagi, kita kurung 1 ditambah dengan tingkat bunga dan kunci, kita kurung, setelah itu tambahkan angkat, kemudian tahun ke 1, enter, kemudian kita drag. Nah, untuk percent value-nya kita kalikan saja antara cash inflow dengan diskon faktor. Enter. Kita drag. Untuk total percent value-nya kita auto sum. Enter. Nah, untuk net percent value-nya, persen ini dikurangi dengan initial investment. Nah, untuk yang ini kita sama dengan, kemudian total percent value dikurangi dengan initial investment. Kemudian, nah, agar nilai di net percent value mesin B ini 0, maka kita akan rubah tingkat bunga di sini. Berapa sih agar nilai net percent value ini jadi 0? Kita bisa hitung, misalnya di sini kita rubah 30%. Coba. Nah, jumlahnya masih belum 0. Kita rubah menjadi 35%.
jumlahnya masih belum 0. Kita coba menjadi 38,9533. Nah, maka di sini net present value-nya berjumlahkan 0 ya. Kemudian untuk agar kita mengetahui bahwa keputusan ini diterima atau tidaknya, maka investasi diterima apabila IRR hitungan atau tingkat bunga aktual lebih besar daripada tingkat bunga atau cost of capital sebelumnya. IRR aktualnya kita tambahkan sama dengan kemudian tingkat bunga yang 90%. Kemudian untuk IRR estimate-nya kita tambahkan sama dengan kemudian tingkat bunga 15%. Enter. Nah, di sini jumlahnya sudah lebih besar ya IRR aktualnya, berarti keputusannya diterima. Nah, untuk internal rate of return mesin A seperti ini. Lanjut ke internal rate of return mesin B. Kemudian untuk IRR yang mesin B, untuk cash inflow kita tambahkan sama dengan kemudian ke NPV cash inflow mesin B, enter. Kemudian kita drag saja ke bawah. Kemudian untuk diskon faktornya kita tambahkan sama dengan kemudian dari mesin B. Di drag ke bawah. Nah, untuk persen value-nya kita tinggal kali saja ya antara cash inflow dengan diskon factor. Kemudian kita drag ke bawah. Nah, untuk total persen value-nya kita auto sum aja ya. Nah, untuk yang ini sama, kita klik enter. Kemudian kita drag. Untuk diskon faktornya kita tambahkan sama dengan 1 dibagi kurung 1 ditambah tingkat bunga, kemudian kita kunci, kemudian kita kurung, lalu kita pangkatkan, kemudian tahun 1, enter. Kita drag. Nah, untuk persen value dikalikan saja ya antara cash inflow dengan diskon factor. Untuk total persen value-nya kita auto sum. Nah, untuk net persen value-nya sama dengan total percent value dikurangi initial investment, enter. Ini juga sama dengan antara total percent value dikurangi initial investment. Nah, di sini juga investasi diterima apabila IRR hitungan tingkat bunga aktual lebih besar daripada tingkat bunga atau cost of capital sebelumnya. Berarti di sini kita tambahkan sama dengan sebelumnya di sini juga agar menjadi 0 kita rubah yang 15% ini menjadi 25. Belum, kalau tidak bisa 0 kita bisa mendekati ya. Saya coba akan menjadi 27,8
289047. Nah, ini bisa 28% ya. Maka di sini net present value-nya akan 0. Nah, untuk IRR aktualnya kita tambahkan sama dengan, kemudian kita klik tingkat bunga yang 28%. Untuk IRR estimate-nya kita tambahkan sama dengan, kemudian klik yang 15%. Nah, dikarenakan IRR aktual ini lebih besar daripada IRR estimate, tingkat bunganya berarti untuk keputusannya kita diterima. Nah, untuk pengerjaannya seperti ini. Begitu perhitungan mengenai NPV dan IRR pada mesin A dan mesin B. Nah, apabila kita melihat pada perhitungan sebelumnya, untuk NPV mesin A lebih besar daripada mesin B. Untuk internal rate of return atau IRR mesin A, kemudian untuk internal rate of return mesin B, maka hasilnya seperti ini, berarti 3 berbanding 1. Nah, sekian untuk pengerjaan tugas mata kuliah Kombis pertemuan sekarang. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.